sahabat GPIB, berjumpa lagi kita di malam hari ini dalam Renungan Night Call GPIB di edisi Minggu 31 Juli 2021 bersama saya Pendeta Mauren Nugrahati Misewa yang saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di Jemaat GPIB Maranatha Bandung. Dan sahabat GPIB, di malam hari ini sebelum kita memasuki istirahat malam kita, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami menghampiri kekudusan-Mu Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan boleh mengasihi dan memberkati kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami memasuki istirahat malam kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang kami baca, dan boleh kami lakukan di tengah-tengah hidup kami dari hari ke hari. Bersabdalah bagi kami Tuhan, saat ini kami siap mendengar. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini bacaan firman Tuhan bagi kita semua terambil dari kitab Melaki pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina nama-Mu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang takhir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya. Kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ketika kita hendak memberikan pemberian kepada seseorang, apakah itu berupa hadiah, misalnya hadiah ulang tahun, atau mungkin oleh-oleh
yang kita bawa dari bepergian, tentunya kita akan memberikan suatu pemberian yang baik kepada orang yang akan kita berikan hadiah atau oleh-oleh tersebut. Kita akan berpikir kira-kira apa yang cocok, apa yang pas bagi orang ini. Dan kira-kira apakah pemberian yang akan kita berikan itu dia akan menerimanya dengan sukacita, dia akan berterima kasih atas apa yang kita berikan, ataukah dia hanya menerima dengan biasa-biasa saja. Tentunya kita semua sebagai orang-orang yang bersedia memberikan hadiah atau oleh-oleh kepada orang lain, kita mengharapkan bahwa pemberian kita itu akan menyenangkan hati orang yang menerimanya. Karena itu seringkali kita perlu waktu untuk mempertimbangkan kira-kira apa yang harus kita berikan sehingga pemberian itu berkenan bagi mereka yang menerimanya. Nah, bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi mau mengatakan kepada kita bahwa ternyata ketika orang Israel membawa persembahan-persembahan mereka sebagai pemberian syukur di hadapan Tuhan, mereka tidak menjadikan pemberian itu sebagai bentuk persembahan yang menyukacitakan hati Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka terlalu takut untuk memberikan yang terbaik dari persembahan-persembahan korban yang seharusnya yang menjadi kewajiban umat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin karena orang Israel sesudah kembali dari pembuangan, mereka sedang berada dalam situasi ekonomi yang belum mapan. Mungkin mereka sedang dalam situasi sedang memulai mengembangkan usaha-usaha kerja yang mereka lakukan, sehingga mereka belum cukup kuat secara finansial untuk memberikan yang terbaik sebagai persembahan korban bagi Tuhan. Lalu mereka berpikir bahwa dengan mempersembahkan yang apa adanya saja itu udah cukup. Sehingga kalau kita menyimak bacaan firman Tuhan ini, maka bagaimana kita melihat orang Israel memberikan persembahan-persembahan yang tidak sesuai. Bahkan apa yang mereka persembahkan itu dari hewan-hewan yang cacat, bukan hewan-hewan yang terpilih, yang tambun, yang punya lemak yang baik. Mereka hanya memberikan yang seadanya saja. Lalu bahkan persembahan-persembahan itu ada yang mereka berikan dari hasil-hasil pekerjaan-pekerjaan cemar. Mungkin dari hasil merampok atau hasil mengambil punya orang lain. Yang tentunya persembahan-persembahan itu kemudian tidak berkenan di hadirat Tuhan. Lalu bacaan firman Tuhan ini dikatakan di ayat yang ke-13, kamu berkata, lihatlah alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Ini merupakan suatu gambaran bahwa bagaimana orang Israel tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan karena itu di ayat 14 dikatakan, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang cacat kepada Tuhan. Jadi ketika melakukan persembahan yang penuh dengan kecurangan di hadapan Tuhan, maka tidak saja tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi membawa kutuk dalam kehidupan umat Israel. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajak atau mengingatkan kita semua bahwa mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memang
Sering kali kita belum bisa, atau sampai saat ini mungkin di antara kita belum bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena macam-macam alasannya. Mungkin kita berpikir bahwa kalau kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita, maka apakah yang ada pada kita sisanya itu cukup atau tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup kita bersama dengan keluarga? Karena itu kita menjadi khawatir, bahkan kita menjadi takut untuk memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Atau juga ada sebahagian orang yang berpikir bahwa kalau dia memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang ada padanya, maka bagaimana dengan pengelolaan gereja? Apakah orang-orang yang mengelola persembahan-persembahan umat itu mereka akan mengerjakan atau mengelola dengan jujur, dengan benar atau tidak? Ataukah mereka akan korupsi atau mengambil persembahan itu untuk kepentingan mereka sendiri? Ya. Lalu kemudian ada juga orang yang karena tidak senang dengan mungkin majelis jemaat, tidak senang dengan pendeta, lalu kemudian dia tidak mau memberikan apa yang harus dia berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Akhirnya hal-hal itu menjadi kendala untuk kita melakukan persembahan yang baik dan yang berkenan di hadirat Tuhan. Itu baru persembahan yang bersifat materi. Banyak lagi orang percaya yang belum berani untuk mempersembahkan hidupnya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan dari waktu-waktu yang berkualitas yang ia punya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat tenaga dan pikiran yang terbaik yang ada padanya untuk pekerjaan pelayanan. Sebagian kita masih memberikan dari sisa-sisa tenaga kita, sisa-sisa waktu kita, sisa-sisa pikiran kita untuk pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan. Sehingga persembahan-persembahan yang kita berikan belumlah yang terbaik dan yang berkenan bagi Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mau terus mengingatkan kita semua bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang besar dan dahsyat. Ia sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ia memelihara dan juga memberkati kita. Ia menyediakan apa yang kita perlukan. Dan bahkan sebelum apa yang kita pinta, Tuhan telah tahu dan telah menyediakannya. Karena itu, mari kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan-persembahan yang terbaik dari apa yang kita punya, bahkan lewat persembahan hidup yang berkenan di hadirat Tuhan. Kiranya apa yang kita lakukan dan yang kita berikan berkenan di hadirat Tuhan yang terus menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini. Tuhan sempurnakan firman-Mu untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, lalu pelihara kami dalam istirahat malam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.